Oke, kita mulai ya. Selamat siang semuanya, menuju sore mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sekarang kita pertemuan 8 ya. Nah, untuk yang hari ini nanti kalian akan bikin MOTD pakai Figma, tapi saya jelaskan dulu materinya ya, apa aja sih yang akan kita bahas dan apa hubungannya, nanti pasti ada ya hubungannya dengan MOTD ya. Oke, di sekarang ini kita akan bahas kognitif aspek ya. Aspek kognitif ini sepertinya tidak kayak yang teori banget gitu ya, tapi enggak ya, enggak teori banget ya, karena kalian juga sebagai user pasti tahu rasanya gitu ya. Dan kalau kita balikkan posisinya, kalian yang menjadi programmer, gimana rasanya? Biasanya kalau programmer itu dia pengennya ini ya, pengennya nggak ribet ya. Sementara pas jadi user, kalian jelimet mintanya macem-macem. Nah itu harus bisa memposisikan diri ketika jadi programmer dan ketika jadi user ya. Oke, ketika manusia berinteraksi dengan sistem itu ada kognisi yang dilibatkan ya. Nanti kita bahas apaan sih itu kognisi gitu ya, kognitif ya, cognition. Jadi aspek-aspek kognitif itu apa aja sih yang nanti akan memiliki implikasi terhadap sistem. Maka sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu kognisi gitu ya. Terus kenapa sih penting memahami kognisi untuk di HCI ya, di Human Computer Interaction, dan seterusnya ya. Nanti kita akan bahas gimana sih kognisi itu yang telah diaplikasikan ke desain interaksi, dan juga kita bahas mental model ya, dan teori-teori yang relevan mengenai kognisi ya. Kognisi apa? Kalian setiap hari sudah melaksanakan ini ya, kalian pasti selalu berpikir, ini nggak saya F5-in ya, gini aja ya, soalnya kalau F5 yang sebelah kanannya itu ketutup sama layar kalian. Jadi kalian kan ada di kanan. Kalau saya record nanti kayak begini nih. Tuh, ini kanannya ketutup ya. Kanannya ketutup sama wajah kalian, makanya saya di sini aja gitu ya. Atau saya share ini deh. Function off screen aja deh. Supaya kalian jelas. Oke, segini jelas nggak? Di layar kalian ngejeblak nggak gede? Ya, apa aja? Jelas, Bu. Jelas ya. Segini aja ya. Saya pakai sharing porsi area gitu ya. Jadi kognisi itu apa? Kalian kan berpikir ya, kalian ingat-ingat, kalian belajar, ngehayal, bikin keputusan, melihat lagi jalan, terus lihat-lihat ke sekeliling, padahal lagi jalan gitu kan, multitasking ya. Kalian jalan, otaknya kan dipakai untuk ngegerakin kaki ya. Tapi juga sambil lihat-lihat kanan kiri, celingak-celinguk gitu ya, lihat siapa tahu ada baju diskon, ada rumah makan yang kira-kira enak gitu ya, lihat-lihat ya, mungkin ketemu teman di jalan, atau kalian proses ketika kalian lagi baca, lagi ngomong, kayak saya ini lagi ngajar, ini kan melibatkan talking ya, melibatkan remembering, melibatkan thinking, itu semuanya adalah kognisi ya, cognition gitu. Oke, jadi di sini ada cara yang lebih level yang lebih tinggi ya untuk mengklasifikasikan kognisi. Kata Norman ini ada yang eksperimental dan ada yang reflective cognition. Nah, kata Kahneman ini ada yang fast dan slow thinking ya. Nah, coba lihat di sini ya. Apa yang dilibatkan ini ya? Apa yang melibatkan fast versus slow thinking? Ini kalian bisa jawab langsung ya. Saya langsung nanya aja ya. Kalian jawab ya. 2 tambah 2 berapa? Langsung jawab boleh di unmute. Oke, fast ya. Fast thinking ya. 21 kali 29. Ya, hitung dulu berapa menit. Kodrat. Mungkin kalian akan
yang kayak gini zaman dulu sekolah diginiin gitu ya. Masih ini 609, Bu. ya. Fast atau slow? Fast atau slow? Slow ya. Nah itu ya maksudnya ya. Jadi kalau kata si Kahneman, klasifikasi at a higher level untuk kognisi itu dia ada fast sama slow. Kalau fast itu ketika kita mikirnya cepet banget kayak nama kamu siapa? Ada nih gitu kan. Itu fast ya, 2 tambah 2, 4. Tapi begitu ditanya ada nih kamu punya rencana 10 tahun ke depan seperti apa ya? Nah, itu kira-kira fast atau slow? Slow ya. Mungkin ada nih mikir dulu ya, apa ya 10 tahun ke depan saya mau jadi siapa, mau jadi apa, dibayangin gitu ya. Jadi wanita karir misalnya ya, pakai Lamborghini mobilnya gitu ya. Tasnya pakai tas kulit kulit buaya misalnya ya. Sepatunya dari kristal gitu ya, dibayangin. Berlebihan pisannya ada nih ya, tapi aminkan aja ya. Itu slow ya, kita agak-agak mikir apa ya gitu. Kayak ini ya. Warna matamu apa? Langsung ya dijawab ya. Warna mata kamu apa? Saya pengen ini ya biar kaget ya. Yang saya tanya langsung jawab ya. Siap-siap ya. Apa warna mata kamu, Rizky Kurniawan? Kalau dia nggak jawab berarti dia slow. Apa warna mata Anda? Ya Bu, Dia mikir berarti slow ya. Enggak Bu, jaringan tadi. Oh jaringan, oke. Tapi bisa jawab langsung ya Rizky ya. Warna matanya apa Rizky? Tampaknya jaringan ya. Nah ini saya tandain F ya. Ini untuk S. Yang lain aja deh. Adi Fahri warna matanya apa Di? Pokoknya yang nggak nyala kameranya saya tanya ya. Siap-siap. Kalau nggak jawab berarti nggak ada di depan gadget, nggak merhatiin kuliah. Adi Fahri, warna matanya apa, Di? Oke, nggak ada di tempat ya. Nggak ada di tempat berarti ya. Tri Yudiantoro, warna matanya apa? Nggak ada di tempat juga nih. Oh, ada. Apa, Tri? Tri Yudiantoro. Hitam. Cepat ya mikirnya ya, nggak lama ya. Oke, Puji ada berapa warna di pelangi? Ada 7, Bu. Pas ya. Berapa banyak bulan dalam 1 tahun yang punya 31 hari? Sony. Nggak ada di tempat. Icas. Nggak ada di tempat juga. Ini saya record ya. Nanti kalau nggak ada di tempat berarti nggak masuk gitu aja ya. Oke, Nisa berapa? 5, Bu. 6. Ini ya, slow berarti ya, karena ngitung dulu ya. S ya. Nah ini juga saya jadi pengen tahu nih. Apa nama sekolah yang pertama kali kamu sekolah, Silviana? TK, Bu. TK Mawada. Langsung TK. Oke, ternyata ini pas ya. Nah, tahu ya bedanya ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang melibatkan fast itu ya tadi nggak usah mikir, dia bisa jawab gitu. Ini dibahas Bu yang kayak gini? Iya dibahas ya, karena nanti ada implikasinya ke sistem, ke desain sistem. Gitu ya. Oke, saya hapus ya. Nah, tadi saya bilang ya, kenapa emangnya kok memahami kognisi bisa bantu kita sih untuk ngedesain? Ya, karena ini pakai bahasa Indonesia aja ya. Karena kan gini ya, kita kalau ngapa-ngapain kan perlu knowledge ya. Seperti ginilah, kamu kalau naik mobil bisa nggak langsung jalan? Kan perlu SIM.
ada knowledge dulu di situ ya. Harus ada knowledge ditanamkan baru bisa memakai ini sistem. Kayak seperti ini, AutoCAD ya. AutoCAD tahu yang ya, ya untuk itulah ya. Jujur aja nih, ketika buka halaman AutoCAD saya sendiri agak terintimidasi, bingung ya, karena di situ ternyata kita nggak bisa langsung pakai ya, kita harus provide knowledge gitu ya. Kita perlu ada yang digali di kepala kita, ini gimana ya makainya ya, saya pernah nggak sih pakai ini? Kalau belum sama sekali berarti apa ya, harus belajar gitu ya. Jadi ya ini hubungannya ya nanti dengan sistem ya, bahwa apa namanya, penampilan sebuah UI itu juga dipengaruhi ya, seperti kita langsung bahas ke sini ya. Ada proses-proses kognitif di sini ya, seperti attention itu perhatian ya, perception, memory, learning, reading, speaking, listening, problem solving, dan seterusnya. Apa sih implikasinya ke desain gitu ya? Kayak attention ya, kayak attention. Kalau misalnya saya ganti nih kayak gini, Anda ini nggak tertarik nggak baca ini? Kan enggak ya, nggak tertarik ya. Nggak tertarik, kenapa? Karena kan apaan sih itu? Cuman nama-nama doang, maaf ya ininya jadi kelihatan ya. Cuma nama-nama doang, saya tidak tertarik. Tapi begitu yang saya tampilkan adalah nama dan nilai, kamu langsung tertarik gitu ya. Kayak gini, attention itu sambil kita contohin aja ya. Kayak gini. Kalian pengen nyari apa kira-kira di sini? Kita search yuk. Kita cari ini ya, kita cari berita terkini. Berita terkini. Ya. Lihat. Di atas ini ada top stories ya. Kenapa sih disimpannya di atas? Tuh ya, ada 4. Yang lainnya kan tulisan. Kok yang ini 4 ada gambarnya? Ya, karena dia masuk ke top stories, disimpan di atas, ada kemungkinan dia iklan, ada juga kemungkinan bukan. Ya, tujuannya apa? Tujuannya menarik perhatian kita, attention, gitu ya, attention. Tuh, kalau saya geser-geser tuh ya. Nah, kalau yang ini gimana? Ini rumek ya. Baca tulisan-tulisan begini rumek. Tapi kalau kita lihat ada logonya, oh ini agak menarik ya. Pengen kita klik. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, itu attention ya. Balik lagi ke sini. Jadi attention atau perhatian itu adalah ketika seseorang memusatkan konsentrasinya ke sebuah titik ya. Kayak kalian lagi jalan kaki terus tiba-tiba lihat ada tulisan sale 90% segede gaban warna merah, kan itu menarik perhatian. Itu kayak gitu ya. Seperti itu. Apakah boleh pakai audio? Ya, boleh. Misalnya tukang dagangnya pakai musik-musik yang kencang biar kalian merasa terganggu terus tertarik perhatiannya gitu ya. Atau mungkin kalau di sistem gimana? Kalau di sistem ya pakai apa sih? Ada suara-suara kayak tring-tring kayak gitulah, terserah ya. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi intinya nantinya ke rekomendasi desain itu adalah kita harus bikin sesuatu yang menarik ya, yang sesuatu yang menarik perhatian, seperti entah mau pakai warna, entah mau pakai suara atau flashing light. Nah, contoh kayak gini. Saya punya daftar hotel ya. Ada daftar hotel atau inn gitu ya di Pennsylvania. Kayak gini modelnya ya. Nah, terus kalian disuruh cari. Kalian cari ya, nanti saya tanya random ya. Coba temukan harga untuk double room. Double room ya. Nama hotelnya Quality Inn. Ketemu nggak? Nama hotelnya Quality Inn. Coba Rifki kotakin, tunjukin pakai annotate. Quality Inn.
Double room Oke. quality in. Ketemu nggak? Di baris ke-5, Bu. Bacanya gimana? Ini satu-satu gitu ya? Iya. Urut. Nah, ternyata oh yang ini. Kebayang nggak sih kalau misalnya ada 1000 hotelnya? Ada 1000 kayak gini. Ini gimana nih? Menurut kalian menampilkan informasi seperti ini bad design atau good design? Bad design, Bu. Desain ya, nggak boleh kayak begini ya. Jadi harus gimana? Yuk kita perbaiki penampilannya. Coba lagi. Cari harga double room di hotel namanya Holiday Inn di Colombia. Zikri. Nah, Zikrinya nggak ada ya. Aulani aja deh. Holiday Inn. Bu, baris kelima dari bawah, Bu. Baris kelima dari bawah. Holiday Inn ya, Holiday Inn. Holiday Inn baris kelima dari bawah. Oke. Kenapa bisa ketemu ininya udah langsung kan Colombia gitu ya. Terus cari di sininya berikutnya, oh ini ya. Lebih mudah yang mana? Halaman sebelumnya atau yang ini? Untuk pencariannya. Tentu yang ini ya. Nah, makanya kita dalam rangka menampilkan informasi, jangan asal-asalan ya. Yang ini namanya tega ya. Percaya nggak? Ini di KP sering terjadi. Kalian pasti akan ngetawain sekarang di kuliah. Tapi ketika kalian di KP, ternyata kalian salah satu pelakunya. Coba aja. Kenapa sih kayak gitu? Alasannya apa? Susah, Bu, codinginnya. Kayak gitu biasanya. Jadi yang ini kita udah pelajari bahwa oh ini teh gak boleh. Tapi ternyata ketika di KP, belum tentu loh kalian ngikutin aturan main yang ada di IMK. Ternyata susah ya. Jadi nanti di KP jangan bikin malu dosen pembimbing dan kelompoknya ya. Dalam rangka menyampaikan informasi kita harus tampilkan seperti ini dan ada yang apa ya, attention gitu ya. Kita ketika mencari sesuatu kan disuruhnya di sini Colombia, yang dicari langsung Colombia, nggak usah ke Charleston gitu ya. Oh Colombia, langsung cari Holiday Inn-nya yang mana. Dan ketika nyari Holiday Inn nggak usah cari dari atas ke bawah, cukup huruf H, oh ini H. Nih. Udah diurutkan ya. Tinggal dipilih Holiday Inn atau Howard Johnson. Seperti itu ya implikasinya terhadap desain. Nanti ketika coding buktikan ya bahwa kalian bisa ini ya mengikuti proses cognitive attention bagi si user ya. Nah, ini ada activity lagi ya. Jadi tulis, namanya tulis ya, tahun 87 dia menemukan ada 2 buah screen ya, halaman gitu ya. Halaman tahun 87 itu udah ada monitor ya, sudah ada komputer jadul ya. Halaman pertama ternyata membutuhkan 5,5 detik untuk mencari, ternyata halaman kedua membutuhkan 3,2 detik untuk mencari. Ya. Nah, kalau datanya dalam jumlah banyak, menurut saya nantinya kalian sediakan ya, apa? Ctrl F atau find. Ya. Oke, jadi itu ya nanti imbasnya ke kecepatan mencari ya, attention itu ya. Oke, saya nggak akan bahas ini ya, nggak akan bahas terlalu banyak ya. Intinya kalau multitasking dan attention, pokoknya kalian harus memprovide sistem yang dimana seseorang ketika dia multitasking, dia mengerjakan pekerjaan lain pakai sistem kalian, dia tetap bisa mencari apa yang dia inginkan, gitulah ya kira-kira ya. Attention ya. Kayak ini ya, contoh lagi, biasanya halaman yang suka rame itu apa, detik ya.
Saya pengen tahu nih. Kalian lihat ya. Kita lihat ini ya. Waduh, lihat. Pusing nggak lihatnya? Semuanya mencari perhatian nih. Ini jadi apa namanya? Tadinya oh iya tujuannya mencari perhatian. Oke, baiklah, tapi ternyata kalau berlebihan juga tidak baik ya. Lihat deh, semua gambar di sini rame, semuanya mencari perhatian kita, ingin attention, ingin kita baca. Tapi kalau kayak gini kan enggak banget ya, lihat iklan, ujung-ujung muncul ya, kita close ya. Apalagi, ini saya blok dulu ya. Ya di atas dia nyari perhatian kita ya. Di atas ini udah ada iklan ya. Terus di sini iklan lagi. Ya emang iya tujuannya mencari perhatian. Nah, saya pengen nyari berita sepak bola. Gimana ya caranya? Kan di sini rame ya. Rame banget ya. Di sini rame banget. Mana sepak bola gitu kan, bingung ya. Kecuali kalau kita lihat di sini, oh ini sepak bola. Tinggal klik. Tapi nggak kelihatan ya. Nah, sekarang lihat berita sepak bola. Saya pengen misalnya tadi malam tuh ada tanding bola ya. Lupa saya apa gitu. Saya pengen lihat skor yang tadi malam. Gimana caranya di sini? Ada nggak caranya? Nggak ada ya? Dan saya pengen lihat skor pertandingan tadi malam. Tidak ketemu ya. Oke, jadi untuk apa nih semuanya berlomba-lomba attention, ternyata nggak ketemu. Apa yang saya inginkan tidak ada. Itulah kurang lebih kira-kira ya. Ya, kita mengkritik aplikasi orang, tapi belum tentu loh kita bisa bikin yang lebih baik. Biasanya gitu. Ya. Nah, saya ini multitasking tadi ya, multitasking, ngajar sambil nyari. Dia ngajar kalian sambil nyari skor bola. Gitu ya. Nah, jadi oke, kata Ophir ya 2009, dia membandingkan heavy versus light multitasker. Kalian multitasker yang berat atau yang ringan? Kalian multitasker? Biasa multitasking? Biasanya kalau laki-laki katanya ya, laki-laki nggak bisa multitasking katanya. Yang jago multitasking biasanya perempuan ya. Kalau perempuan tuh sambil masak, lihat smartphone, sama jagain anak. Coba kalau bapak-bapak bisa nggak? Kalau Sari jadi bapak-bapak, ntar bisa nggak? Jagain anak sambil masak, sambil ini, sambil apalagi tadi, lihat smartphone. Atau Sari pernah multitasking nggak? Ngapain aja multitaskingnya? Jarang, Bu. Paling kalau paling dua kegiatan. Dua kegiatan saja ya, jarang ya. Berarti bukan heavy multitasker ya. Dia light ya. Nah, kalau heavy multitasker itu dia ini ya, more prone to being distracted. Maksudnya gimana? Biasanya orang yang multitasker itu gampang terdistraksi. Nah, kalau Sari berarti bagus, Anda nggak mudah terdistraksi ya. Jadi cuman bisa dua ya udah gitu ya. Nggak bisa yang lain. Biasanya kalau heavy multitasker itu dia kayak gini, kalau ibu-ibu kan gini, tapi belum masak. Iya belum ngangkat jemuran, masakannya ditinggalin, ngangkat jemuran karena hujan. Itu sudah gitu, ingat anaknya mana? Masakannya hampir gosong, balik lagi. Masakannya ini, jadi terdistraksi, gampang terdistraksi. Gitu. Seperti itu kira-kira ya. Oke, saya tidak akan tidak akan menjelaskan lebih banyak, kita langsung aja ke sini ya. Ini boleh nggak sih driving pakai phone? Ada yang bilang boleh di sini? Saya pengen tahu di chat ya. Boleh di chat ya. Saya pengen tahu siapa yang nyetir, yang suka nyetir pakai ini main handphone, multitasking sama smartphone.
ngaku aja. Ayo di chat silakan ketikin saya gitu ya. Sudah ada? Apakah semuanya anak baik? Sambil nelpon, oke. Driving sambil nelpon. Yang lain? Multitaskingnya gimana? Dengan smartphone? Kalau sambil nelpon oke ya. Karena matanya tetap ke jalan ya. Yang lain gimana? Ada yang multitasking antara telepon sama driving. Drivingnya bisa driving mobil, bisa driving motor ya. Ada? Saya pengen tahu pendapatnya. Sambil selfie, waduh. Ini sambil selfie ya. Lihat maps, oke itu yang related ya. Sambil teleponan, sambil lihat maps. Ada lagi? Karena kita pengen tahu nih nanti sistemnya harus gimana. Ada lagi? Oke, kita tampung dulu. Mudah-mudahan jawaban 3 tadi mewakili ya. Sambil nelpon. Nah, sambil nelpon. Kalau di mobil sambil nelpon masih oke ya. Dan kalau di motor gimana? Diselipin gitu ya ke helm ya atau gimana? Atau pakai headset? Kalau saya biasa pakai headset, Bu. Pakai headset. Oh, oke masih bisa ya. Nah, berarti si sistemnya memang sudah provide ya, boleh pakai headset. Oke, kalau misalnya ini lihat maps gimana? Kalau lihat maps? Paling Kalau setelan ojek online, Bu. setelan ojek online pakai ini ya, pakai apa tuh kayak tiang gitu kali ya ditempel ya. Sama ini juga di mobil juga begitu ya. Nah, itu yang masih sampai sekarang juga sebetulnya saya masih agak kesulitan ya kalau sambil lihat maps ya, sambil nyetir lihat map itu susah. Tapi kalau untuk urusan telepon sambil driving itu kebetulan yang sekarang memang sudah difasilitasi ya, mobil itu pakai Bluetooth dihubungkan dengan ini ya, dihubungkan dengan smartphone-nya. Jadi kita bisa nelpon, kita bisa ini kan apa? Kita bisa contact somebody pakai Siri ya. Kebetulan saya pakai Siri, jadi saya bisa hey Siri call my son, nanti sama dia dihubungkan. Nah terus kalau ada telepon juga saya tinggal dari setir pencet gitu aja langsung ngomong. Jadi suaranya emang ini ya, emang di mobil kedengeran ya. Jadi kalau ada penumpang lain terus ada pembicaraan telepon ya semuanya denger gitu ya. Tapi ya setidaknya membantu supaya tidak terjadi apa-apa ya. Nah untuk urusan maps, sehingga gimana nih? Kalau dulu kan Google Maps, maaf ya jadi bahas merek Google Maps aja ya, dia nggak pakai suara ya. Nah kalau sekarang kan dia ada suaranya ya, belok kanan, belok kiri ya, 500 meter kemudian belok kanan, belok kiri. Nah itu solusinya. Gitu. Jadi kalau kalian pikir kenapa ya Google Maps ada suaranya, ya karena ini masalah ini. Ya, jadi semuanya itu karena masalahnya ini. Driving is very demanding. Driving itu nggak boleh distracted. Ya. Ya, silakan. Cuman saya tertarik sama Rifki sambil selfie gimana ya? Kamu nyetir selfie gitu ya? Ya mungkin kalau selfie cuman sekali ya, lagi di stopan jepret, udah simpen lagi ya. Tapi kalau yang tadi ya nelfon, chatting, ya, lihat maps itu sangat ini ya membutuhkan perhatian ya. Makanya kita nggak boleh multitasking. Makanya di sini ada ini ya udah tadi dijawab. Ya terus udah gitu ada yang mana lagi? Oke nggak dibahas di sini ya. Pokoknya gitulah yang tadi saya jelaskan ya. Implikasinya adalah itu ya hands-free phones ya. Hands-free phones berarti apa? Pakai suara ya, pakai mikrofon. Jadi apa-apa prosesnya pakai mikrofon, kita merintahkan handphone kita pakai mikrofon. Kayak misalnya gini, bacain SMS saya sama smartphone-nya dibacain. Pernah nggak kalian pakai fasilitas itu? Bacakan SMS, kirimkan SMS ke ini. Semuanya hands-free, diucapkan pakai ini ya, mulut gitu ya. Bayang ya, bikinnya susah ya. Kita ngebayanginnya senang tapi bikinnya susah.
Oke, gitu ya. Nah, untuk attention kita bisa kasih color, ordering, spacing, underline. Nah, ini ya. Ini saya kasih warna deh. Kita kasih warna ya. Kenapa begitu? Nah, ini kita kasih warna tuh ya. Jadi untuk attention kita boleh pakai color, ordering, spacing, underlining, sequencing, and animation. Lalu ada persepsi ya. Persepsi, perception ya. Yang dimana, nah ini ya. Jadi kita main-main karena kan untuk membentuk persepsi ya. Kalau di sini kan ada persepsi, apa sih? Padahal nulisnya kan renyak ya, tapi sama dia dikasih color kontras kayak gini, seolah-olah jadinya rapi gitu loh. Seolah-olah persepsi kita bahwa ini tuh dibacanya per kelompok gitu ya, per kelompok. Padahal sih biar rapi ya, gitu. Nah, coba kalian cari di sini, find Italian. Ayo, di mana? Cari Italian, Irfan Asendra. Ketemu nggak? Nggak ada berarti ya. Haris cari Italian. Coba Irfan cari Italian. Ketiga, Bu. Sebelah kiri. Ketiga, sebelah kiri. Oke, ada ya. Ini ya. Kenapa bisa ketemu? Paling kecil, Bu. Paling kecil. Dicari semuanya atau kamu baca dulu ke bawah gini? Semuanya, Bu, yang sedikit teksnya. Oh, oke. Dibaca yang tulisannya sedikit, kayak Latin gitu ya. Yang pendek-pendek ya, Greek, tapi dia cari huruf I. Oh, oke, boleh ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini menurutmu ini bagus nggak pakai color kontras? Bagus nggak Irfan kalau ini di Bagus, Bu. jikanya pakai color kontras? Bagus ya. Berarti nanti punyamu juga kalau bikin aplikasi buat yang bagus kayak gini ya. Kayak apa contohnya? Contoh kita lagi lihat lagi di sini ya. Oh, ini kebetulan nggak ada color kontras ya. Kita lihat di mana ya kalau color kontras. Oh, oke. Pernah ini nggak? Balik lagi deh ke sini. Saya selipin di sini. Saya insert table. Nah, ini ya color kontras ya. Ini pastinya judul, tuh ya. Nah, ini bagus ya. Bagusan mana sama yang ini? Cari French. Puji. Puji udah ditanya belum? Lupa saya. Coba Puji cari French. Nggak ada ya Puji ya? Nisa, coba Nisa. Ya Bu. Cari apa Bu? Nggak kurang kedengeran. Ini, nih. Oh. Ini Bu. Di kotak yang ini. Mana? Bawahnya Bu, bawahnya. Nah itu Bu. Ini. Atas. Ini. Samping kanan. Ini. Iya. Kok bisa ketemu? Caranya gimana? Kebetulan aja Bu lihat. Nggak sengaja ketemu ya? Iya. Bagusan yang pakai border atau pakai color kontras? Yang tadi Bu. Yang ini lebih bagus. Oke. Iya. Karena ini ya beda-beda ya persepsi kita ternyata nggak sama ya, beda-beda ya. Kalau tadi bagus katanya ini ya, ternyata ini lebih bagus ya, dipisah-pisah ya. Sebetulnya
informasinya kan itu-itu aja, tapi karena dikasih jarak, dikasih border, jadi membentuk persepsi ke kita bahwa ini ya, enggak apa sih, enggak renyek gitu ya, informasinya enggak renyek ya. Oke, ini mana yang paling gampang dibaca dan kenapa? Ini boleh keroyokan, sok. Yang mana saya harus kasih ini? Kita yang ini dulu ya. Oke, yang pertama yang hijau. Atau kalian kalau mau anotet silahkan. Tolong kasih stem centang sama stem kali. Siapapun boleh anotet ya. Yuk, 20 detik. Nanti kelihatan kok di sini yang aktif ya, ada anotet. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, terus yang lain? Yang X yang mana nih? Oke, ternyata paling banyak. Ya, sip. Ini paling banyak. Ini ya, paling banyak itu yang putih hitam. Terus yang ini banyak yang protes ya, ini jelek banget ya. Yang ini gimana nih? Yang ini. Merah, paduan merah sama oranye bagus nggak? Ada yang nggak suka ya, kadang-kadang ya. Ini masih oke, masih terbaca. Ini agak-agak oke, cuman kalau yang ini, menurut saya pribadi ini gini ya, nggak enak ya, merah sama oranye. Tahu nggak, ini kisah nyata, mungkin akan terjadi pada kalian. Yang kayak gini sering kejadian di aplikasi KP dan dikomentari sama penguji ya, hati-hati ya. Di sini kalian pada benar milihnya, tapi pas nanti di aplikasi KP jangan sampai yang jelek-jelek ini terulang gitu ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Nah, implikasi desainnya adalah ya udah ya. Tulisan itu harus bisa dikenali, dalamnya mau lebih cerah, tulisannya gelap, atau sebaliknya, tulisannya yang cerah, dalamnya yang gelap, gitu ya. Intinya gitulah ya. Oke, apalagi nih, memori. Memori, ingatan ya. Kalian kalau ketemu temen TK, jangan TK deh, ekstrim ya. SMP lah. Pernah ketemu teman SMP? Masih ingat nggak namanya? Masih sering ketemu Bu sampai sekarang. Oh, masih ketemu. Yang orang udah jarang ketemu gitu ya, tiba-tiba teman SD gitu ya, tiba-tiba ketemu. Ingetan namanya atau ingetan wajahnya? Lebih inget yang mana ini? Wajahnya? Wajah Bu. Wajah ya. Kalau nama kadang aduh iya saha ieu teh. Nah gitu ya biasanya. Kamu lah, siapa sih namanya, lupa lagi. Gitu ya biasanya. Saya kalau di jalan ketemu sama Andrian, wajahnya Andrian saya inget. Tapi namanya belum tentu. Bisa jadi ketuker sama yang satunya lagi ya. Temennya Andrian teh siapa tuh? Tuh kan lupa lagi saya ya. Gitu ya. Jadi kalau wajah saya ingat ya. Ketemu Adi di jalan ingat, insya Allah ya. Aulia ingat, tapi namanya belum tentu. Nanti Aulia saya kira Nisa gitu ya. Kan itu ya, memang seperti itu ya. Jadi ternyata recalling recalling itu lebih susah daripada recognizing ya. Jadi kita itu lebih mudah merecognizing someone face, jadi mengenali ya, mengenali sesuatu bentuk, misalnya kayak gini nih, saya kasih tanda begini, langsung ingatnya oh itu help, gitu kan ya. Saya kasih tanda begini, oh itu close di kanan atas, gitu ya, karena biasa kita udah dikasih icon kayak gitu ya. Terus kalau saya kasih tanda begini, oh itu mah apa? Kalau bintang apa? Ingatnya apa? Bookmark, Bu. Ya, note, nulis note. Ada lagi yang lain kalau bintang apa biasanya? Kalau saya kok ingatnya gini ya.
Tukang belanja ingetnya gini, kasih bintang 5. Gitu ya. Sellernya dikasih bintang 5. Kalau saya ya ingetnya gitu. Mungkin yang lain kalian ingetnya yang lain. Kalau ini apa nih? Apa? Bookmark di Opera GX, Bu. Gimana? Icon bookmark. Icon? Bookmark. Bookmark. Oh, Iya. bookmark. Oke, bookmark ya. Icon bookmark. Ada lagi yang lain? Instagram. Instagram, love it gitu ya. Instagram di love gitu postingannya ya. Ada lagi yang lain? Orang kalau lagi ini ya, misalnya Agim lagi live, yang kanan bawah tuh suka ada tuh tap love gitu ya. Nah itu ya. Oke, jadi seperti itu kira-kira ya. Memori itu nanti imbasnya ke situ gitu ya, maksudnya ya. Jadi karena people itu lebih mudah recognizing, berarti implikasi desainnya adalah oke, kita akan kasih icon untuk dia merecognize something gitu. Oke, terus ini banyak saya iniin ya. Oke, saya lewat lagi ya. Ini ada recognizing versus recall ya. Nah, tadi udah saya jelasin ya. Jadi kita lebih pilih recognizing ya. Caranya nanti di GUI itu dikasih menu icon yang mudah kita kenali ya, kita recognize. Kayak ini tadi ya, yang love, yang apa, kayak gitu-gitu. Nah, ini contohnya. Masih di memori ya. Ada George Miller itu punya teori katanya ya, bahwa orang itu bisa mengingat sejumlah informasi, yaitu 7 plus minus 2 item. 7 plus minus 2 bilangan atau apapun itulah, informasi ya. Kata George Miller. Ya, benar nggak sih kamu ngingetnya 7 plus minus 2 itu berarti kamu bisa ingat 7 dikurang 2 tuh 5 ya. Bisa ingat 5 item atau 9 item ya. Oke, saya akan kasih ini ya, sebentar ya. Saya akan kasih soal buat kalian, tapi soalnya saya harus bikin dulu ya. Saya pengen menguji ingatan kalian nih. Siap ya? Oke, main apa aja. Siap ya? Silahkan coba. Saya pengen tahu nih kalian ingat ini enggak? Saya kasih waktu untuk ingat ini ya. Saya kasih waktu untuk ingat ini 30 detik. Nah, ya udah coba. Beneran nggak sih? Beneran nggak sih bisa nginget? Jangan dicatat, diingat aja, dibaca ya, jangan dicatat. Diingat aja, dibaca. Oke, silahkan tuliskan di kolom chat yang barusan yang udah kalian inget. Saya pengen tahu, diurut ya. Berurutan tapi nulisnya. Yang udah kalian inget seberapa banyak, silahkan ayo ketik di kolom chat. Kita mau buktiin beneran nggak nih teorinya George Miller bahwa kita itu bisa mengingat 7 plus minus 2 item. Yuk, ketik di chat. Oke, siapa yang udah? Yuk. Oke, ini 4 ya. Muhammad 4 ya.
Ada yang benar nggak nih? Ya, sekarang coba dicek ya jawabannya ya. Nah, jawabannya itu. Siapa yang benar 7? Boleh ditulis di... Tapi kalau udah jawab aja ya di kolom chat ya. Sekarang jawab yang benar 7. Saya, ketik saya di everyone, di chat to everyone. Ada yang benar 7? Yang ya benar 5, Rizky benar 5. Oke, ada lagi yang benar 5, benar 7, 9, Yumi 5 katanya. Yang lainnya? Aulani 7, Aulia 7. Oke, rata-rata ini ya 5 ya. 5 bisa ya, 5, 6, 7, 5, 6, 7 ya. Ada yang sampai semuanya 8 gitu. Silviana betul semua ya. Oke, berarti ternyata teorinya George Miller benar dong ya. Benar ya, teorinya George Miller benar gitu ya. Ternyata orang-orang itu can remember 7 plus minus 2. Dibuktikan sama kalian gitu ya. Terus ngapain sih Bu meni iseng pisan kikituan ya? Ya, karena nanti ada imbasnya juga ke HCI ya. Coba. Apakah nanti imbasnya begini? Imbasnya adalah kan 7 ya tadi ya. Hanya boleh ada 7 menu, hanya boleh ada 7 icon di toolbar, hanya boleh ada 7 bullet in a list, hanya boleh ada 7 item. Enggak juga ya. Tapi ternyata tidak semuanya ini ya, harus diterapkan. Nah, kita lihat ya, beneran nggak sih ada 7? Coba di sini. Menunya ada berapa nih? Home, insert, design ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya pas ya. 7 plus minus 2. 7 plus 2, 9. Kalian nggak sih selama ini kalau ternyata itu ada teorinya? Kan enggak ya. Ibu kok iya ya 9? Iya, ini mungkin dari tadi teorinya si George Miller ya. 9. Nah, cuman ketika kita klik ini ya, misalnya di desain aja ya. Harus 7 juga enggak, harus 9 juga enggak. Ya enggak mesti ya, ternyata kan ini banyak ya. Nih, tuh. Belum yang ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ininya belum. Nih, 8, 9, 10 ya. Yang ininya juga belum. Ini belum lagi pilihannya jebret. Ada banyak sebetulnya ya. Ada banyak gitu kan. Nah, berarti boleh kita pakai teori George Miller 7 plus minus 2 hanya di beberapa kasus ya, tidak semuanya, tidak mesti harus 7 menu, 7 icon, 7 bullet, 7 item di pull down menu, tidak mesti gitu ya. Oke, kenapa? Karena orang-orang itu bisa scan ya, bisa scan sekumpulan bullet, sekumpulan tab, sekumpulan menu item, suka-suka dia ya, suka-suka manusia gimana nyekennya, pokoknya nggak mesti 7 plus minus 9 gitu ya. Oke, contoh ya, history di website ya, boleh nggak sih cuman 7 atau 9? Kayaknya rugi gitu ya kalau misalnya nge-saving di sini cuman 7 atau sampai 9. Lihat, padahal tuh saya banyak ya. Ini ya. Nih, history ya. History saya ya. Oke, jadi tidak berlaku 7 plus minus 2-nya ketika kita mau nge-save history website. Kan kalau history website kalian bisa suka-suka kalian kan. Atau tab gitu ya. Tab itu bisa sebanyak-banyaknya kalian kan. Di sini mau browsing banyak gitu ya. Ada enggak? Saya yakin ada. Kalian di browsernya, tabnya ini super banyak nih. Kayak gini. Ada ya pasti ya. Di sininya nih. Di atasnya ya. Ayo. Nah, kayak gini renyak. Saya yakin kamu kayak gini. Iya nggak sih? Tabnya. Yang ini anime.
yang ini film, game, ini untuk kuliah, ini Java, dan ini tugas IMK, ini tugas yang lain, ini Figma, ini apa, wah banyak banget. Saya yakin kalian semuanya begitu. Ya, di tabnya banyak ya. Soalnya saya juga gitu. Gitu ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Ya, jadi itu ya. The reason is kadang-kadang small number of item, kadang bagus, kadang juga enggak. Oke. Terus, ini ya. Kita percepat lagi ya. Kita percepat lagi karena nanti ada tugas Figma ya. Oke, personal information management. Nanti kalian baca aja ya di sini ya. Intinya mah gini, contohnya Excel, bukan Excel, apa ya, Explorer ya. Explorer kan kita bisa mengorganisasikan file pakai folder, dikasih nama, kadang-kadang ikonnya juga di cantik-cantik kayak gitu ya. Supaya apa sih? Supaya mempermudah pencarian sebetulnya gitu ya. Sorting dan kawan-kawan. Oke, terus ini ya, Apple Spotlight Search Tool. Ketika kita ketikkan di Ctrl S gitu ya, di kolom pencarian, cukup satu keyword aja, nanti nggak perlu dua ke bawahnya ya. Nah ini bagus ya. Ya sama sih sebetulnya sama Windows juga ya. Kan kalau Windows juga begitu ya. Kalian pasti sering pakai ya. Kita search ini, type here to search, mau nyari apa. Misalnya Notepad, atau Unity, soalnya nggak hafal juga kan kalau semuanya harus ditampilkan, malah di sini nggak ada ya. Itu ya. Oke, terus balik lagi. Memory load. Memory load, nah ini ya. Kalian pernah nggak? Bukan pernah sih, pasti ya. Kalian punya akun banyak nggak? Minimal 10 akun punya dimanapun. Akun sosmed, punya Instagram, punya Facebook, punya lagi Pinterest, TikTok. Itu udah 4. Hafal itunya, passwordnya, emailnya, passwordnya hafal semua. Terus password email. Email saya ada 5 Bu gitu ya. Email hore-hore, email tugas, email buat belanja. Belum lagi di handphonenya ada Shopee, Tokopedia, Netflix. Itu tuh ada 10 ya. Netflix, terus apalagi View misalnya, demen nonton drakor ya. Ada Crunchyroll misalnya, senang nonton anime. Akunnya hafal semua enggak sama passwordnya? Semua yang ada di smartphone, coba lihat di smartphone kalian ada berapa banyak akun. Nah itu bisa memory load gitu ya. Passwordnya harus dihafalin, emailnya, username-nya. Kadang-kadang suka-suka lu gitu ya, lagi ini Adisti lagi ngecengnya siapa gitu ya. Biasanya jadiin password gitu ya, bener nggak sih? Adisti lagi seneng ini misalnya lagi seneng lumpia basah, dia jadiin passwordnya lumpia basah gitu ya. Terus besok lagi seneng bakso ceker, nama emailnya bakso ceker Susanti ya, karena orang suka ini ya, kadang-kadang mood-moodan. Nah, nanti ini berakhir di memory load ya, kebanyakan informasi yang harus kita ingat sehingga terjadi digital forgetting ya. Pakai digital forgetting gitu ya. Bukan digital forgetting yang itu ya. Jadi tadi memory load sebetulnya nanti ininya imbasnya ke aplikasi apa? Kalau yang pakai Samsung, maaf atuh ya sebut merek, ada Samsung Pass. Kalian pakai itu enggak? Yang jadi sama Samsungnya dikumpulin. Jadi kalau misalnya kalian login ke aplikasi apa, sama Samsungnya disimpenin gitu. Kamu mau simpen di Samsung Pass? Kalau iya, berarti setiap kita mau login sama Samsung di logininnya, kita mah tinggal pencet aja gitu pakai ini ibu jari, pakai ini apa namanya, biometrics gitu ya, biometrics.
Nah, kayak gitu ya. Oke. Terus digital forgetting. Digital forgetting itu lebih ke apa? Kita ingin melupakan apa-apa yang ada di online. Misalnya waktu kalian lagi jadian gitu ya, lagi pacaran sama si X, fotonya di-upload ke sosmed, ya nggak, kebersamaannya di-upload ke sosmed. Tapi pas putus, apa yang terjadi? Nah ini ya, pas putus pengennya dilupakan ya, digital forgetting. Gimana digital forgetting? Emang cuma forgetting di kepala kalian, ternyata sudah lupa di kepala kalian, tapi di dunia digital masih ada arsipnya. Nah itu harus disediakan untuk digital forgetting ya, kasih delete gitu ya. Oke, ini seru ya, dan seterusnya. Nah ini ada contoh ya, memory aids dari SenseCam. Jadi untuk ini ya, untuk orang-orang yang apa namanya demensia ya, mengalami penurunan fungsi dalam ingatan gitu loh. Biasanya orang tua ya mengalami demensia itu kan suka lupa kemana, lupa jalan pulang, atau dia udah kemana aja gitu ya. Nah ini dia pasangkan SenseCam di badannya. Jadi nanti di situ ada rute-rutenya. Oh, misalnya si nenek gitu ya, amit-amit sih ya, jangan ya, si nenek nih demensia, jalan-jalan keluar, dia udah kemana aja, itu bisa terekam di SenseCam. Jadi tujuannya memang untuk itu, gitu ya. Nah, oke, implikasi desainnya nanti kalian harus bikin aplikasi yang mereduce cognitive load ya, by avoiding long and complicated procedure. Kayak gimana? Misalnya mau menghapus objek, prosedurnya gimana? Ya cukup aja kan disortir terus tekan delete, udah, langkahnya cuma 2 gitu ya. Nggak mesti harus tekan Ctrl Alt Enter Shift Caps Lock A B C D E F G, nggak mesti begitu ya. Nanti ini silakan dibaca ya. Lalu ada learning juga, sepertinya nggak keburu, tapi ini ada learning ya. Learning, implikasi desainnya adalah pokoknya membuat si user itu berani untuk bereksplorasi ya. Kayak kalian kalau buka Photoshop, pertamanya kan gagu gitu ya, AE gitu ya. Tapi sebetulnya bisa langsung pakai. Cuman kalau pengen bikin foto yang estetik, foto yang apa, kalian harus tidak ragu lagi untuk eksplorasi ya. Terus dikasih tombol darurat gitu ya. Tombol darurat itu gimana? Misalnya di undo lah, atau kalau nenek-nenek nih pakai komputer, takut komputernya ngehang atau apa, dikasih tombol reset ya. Jadinya itu tombol darurat gitu ya. Jadi ketika learning sudah kita sediakan aksesnya supaya dia nggak takut untuk melangkah, jangan lupa dikasih keamanannya juga ya. Oke, ini dibaca aja ya. Masih banyak sebetulnya, tapi saya mau langsung bahas terakhir. Oh iya, ini ada yang seru ya, mental model ya. Kalian pernah nggak lihat film dinosaurus gitu ya, Jurassic Park atau apa, atau film ini, film horor. Si tokoh utamanya tuh mau naik lift, liftnya dipencetnya ditekan terus-terusan. Pernah nggak? Pernah nggak terus aja ditekan supaya cepat turun, supaya cepat kebuka pintunya. Tekan, padahal sekali tekan juga udah beres ya. Nah itu mental model yang hukum the more is more gitu ya. Jadi kita tuh suka ngerasa kalau makin banyak ditekan itu akan mempercepat proses, padahal nggak gitu ya. Kayak nyalain ini aja, pemanas heater. Apakah dengan langsung kalian panasin ke suhu tertinggi akan cepat panas? Tapi kan kayak gitu ya mental kita ya. Panasin dulu ke suhu tertinggi, nanti kalau udah panas baru diturunin. Padahal namanya pemanas geraknya kan pelan-pelan gitu ya. Ya kayak gitulah kira-kira, ada mental model seperti itu. Nah, saya langsung aja ke ini ya. Langsung aja ke MOTD, mana ya, sebentar saja. MOTD-nya silakan kalian bikin desain baru
menu inti yang penting aja, 1 halaman atau 2 halaman, tidak apa-apa, ala Anda, untuk menggantikan aplikasi bla bla bla. Terserah ya, ini bla bla blanya aplikasi yang menurut kalian, ini mah kayak gini nggak cocok gitu ya. Sesuai dengan cognitive process ya, pilih 2 atau lebih. Ya tadi kita udah bahas learning, udah bahas attention ya, udah bahas memory ya, terus udah bahas apa lagi tadi? Recognition. Nah, ini kalau lupa ada di sini cognitive prosesnya. Pilih 2 ya. Pilih 2 yang sesuai dengan desain implikasi dari cognitive proses ini. Pilih 2 yang mana? Ya. Di Figma, pilih 2 atau lebih. Gitu ya. Jadi buat 1 halaman, boleh halaman intinya aja, yang pentingnya aja, 1 atau 2 halaman yang menurut kalian di aplikasi di smartphone kalian itu udah desain dan kalian redesign dengan mempertimbangkan cognitive proses. 2 ya, 2 atau lebih. Oke, itu ya MOTD-nya. Silahkan, ini kan sudah dibuka ya di sini. Nanti silahkan dikumpulkan aja. Sudah ada tuh ya. Bentar, ini harusnya saya gini. Nah ini ya, silakan kumpulkan di sini. Metode 8. Oke, mungkin itu saja kuliah kita hari ini. Slide-nya sudah saya upload juga di sana, silakan dibaca ulang, dipelajari. Yang tidak terbahas oleh saya dibaca mandiri ya, pelajari mandiri. Kalau perlu cari videonya di YouTube ya, supaya lebih paham. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu sampai jam 5 sebetulnya, tapi saya lebihin lah sampai jam 6. Dikumpulkan ya halaman Figma-nya, di screenshot, terus dijelaskan. Ketik di Microsoft Word gitu ya, dijelaskan. Ada analisanya ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak ada ya? Bisa diikuti ya. Baik, kalau begitu saya tutup dulu perkuliahannya. Semoga membekas ilmunya ya, bagi yang tidak standby di depan gadget, nggak tahu kemana. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat yang kalian tangkap ya, atau yang lagi sambil rebahan, saya nggak tahu kalian sambil ngapain ya, multitasking mungkin ya. Tapi saya harap ilmu ini tidak miss ya, karena nanti saya yakin di kerja praktek kalian yang tinggal berapa bulan lagi ini akan kepake ya. Jadi jangan sampai ada istilah kamu IMK-nya nilainya apa? Kamu IMK-nya kemana ilmunya? Saya nggak mau dengar yang kayak gitu ya. Kalau dari saya pribadi, kalau dosen pembimbingnya saya udah pasti akan arahkan ya untuk IMK-nya. Tapi kalau saya sebagai penguji, ya mudah-mudahan saya nggak nanya, loh kamu IMK-nya nilainya apa sih? Nggak gitu ya. Oke, mungkin itu saja pesan dari saya. Silakan selamat mengerjakan MOTD-nya ya, pindah ke MOTD. Nah, enggak, segitu saja. Saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.